Jadi pada kali ini akan di pengerjaan geologi struktur yang bagian kekar menggunakan software DIPS. Pertama kita copy untuk data-data stack dan DIP-nya pada kekar. Kita copy kita ubah di project setting global oriental formatnya jadi DIP. Terus kita data untuk project ini udah kelihatan nih struktur dan kontrol-kontrolnya sudah terlihat. Kita juga menambahkan fiturnya dalam mempermudah kita untuk cari satu dan max 2. Ini kita plotkan max 1 karena lebih tinggi. 1 kita max 1 untuk max ini titik, kita karena ini titik jadi kita visibility kita full saja. Oke. Yang kedua juga sama, untuk kita tandai titik juga. Terus itu kita buat poll dari setiap max 1 dan max 2. Jadi setiap poll max 1 max 2 bisa poll. Karena poll ini adalah bidang, jadi visibility plain. Terus max 2 nya juga di poll max 2. Oke. Karena ini bertabrakan ya, kita bisa edit terlebih dahulu. Satu ini untuk poll, yang untuk warna poll biarkan berwarna dan bagian bidang dekat dengan tinggi. Saya masuk ke warna itu dan oke, yang selanjutnya tandai titik potong max 1 dan poll max 1 dan poll max 2 sebagai sigma 2, dimana sigma 2 juga merupakan titik ya di poll. Tuh. Kita ke bagian setelah mendapatkan sigma 2 kita bisa membuat garis bidang atau garis bantu atau griddle plane yang menghubungkan antara titik max 1 dan max 2. Bisa kita zoom ya. Dari sini. Bisa kita lihat garis bantu griddle plane saja. Karena ini bidang, kita visibility plane. Oke, setelah itu kita ukur perpotongan antara garis bantu dengan garis poll max 1 dan poll max 2 dengan cara tools. Pakai tools yaitu measure angle, dimana kita dari sini karena ini perpotongan max 1 kita ukur ke perpotongan max 2. Kita dapat 48,1 derajat. Terus jika di sini di antara sudut ini itu mendapatkan kurang dari 90, itu bisa dianggap bahwa sigma satunya berada pada antara kontur antara masing-masing max 1 dan max 2. Berarti sekiranya di sini dan sekiranya nanti di pertengahan
Oke, untuk mempermudahnya lagi, kita memakai tools-nya PageGrid. Nah, dari speech ini disesuaikan kembali, sesuaikan dengan garis bantu atau glider plan. Kiranya sudah presisi. Oke, saya sudah presisi. Kita bisa ukur tadi kita dapat 48 derajat. Jadi kita bisa ukur setengahnya untuk menandakan sebagai segitiga. Ini 5, kita bisa diambil 10, 20, 15, 15, 24, karena di sini ya ini untuk sigma. Ya, karena sigma itu adalah di titik di ya, dan kita di sini juga menaruh di tengah. Satu, 2, 3, 4, 5, 10. Sebagai sigma karena sigma 1 dari pol. Nah, itu kita edit untuk pewarnaannya sesuai dengan. Untuk bidang bantu sudah hijau, untuk pol kita hitam. Bagian pol yang hijau. Oke, sudah. Terus itu kita hilangkan garis pitch-nya karena di terus. Ini kita sudah mendapatkan. Setelah itu kita tampilkan legend untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan yang ada. Untuk ini kita tahu bahwa sigma itu ialah salah satu struktur garis dimana kita harus mengubahnya terlebih dahulu dari trend. Sudah kita mendapatkan apa yang kita dan kedudukan-kedudukan dari step sigma di legenda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, nama saya adalah Itu. Ini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan saya tentang materi lipatan pada praktikum geologi struktur. Pada kali ini pertama-tama membuka software DIPS, lalu create a new document. Setelah itu masukkan data, ubah terlebih dahulu global organizational formatnya jadi slide DIP, lalu copy paste data yang telah diberikan. Pada arah slide and west, northwest itu diubah menjadi back azimuth dengan cara 271
dikurangi 180 jadi 90. 2, 5, 88, dan 90. Ini hurufnya dihilangkan. Setelah itu kita masuk ke kontur. Pada kali ini kita akan menandai terlebih dahulu untuk titik maksimum. 1, karena masuk titik, maka polnya saja. 2 juga max 2, visibility saja. Lantas kita buat garis sejajar, garis bidang yang memotong atau menyambungkan max 1 dan max 2. Ya, bantu video plane. Mohon maaf. Kita buat seperti itu pol sigma 3. Sigma 2, mohon maaf. Buat sigma 2. Nah, setelah itu buat lagi pol dari sigma 2 atau sehingga bisa berkesinambungan antara sigma max 1 dan max 2 saling berhubung pada garis. Kita buat griddle plane. Karena ini bidang, maka plane visibility plane di. Setelah sampai sini kita buat atau kita analisis sudut yang terbentuk antara jarak max 1 ke max 2 sekitar 106 derajat. Maka dari itu kita bisa lihat terlebih dahulu. Nah, jarak ini menentukan letak sigma 1 dan sigma 3. Jika jarak antara kontur dan jarak antara titik maksimum itu lebih dari 90 derajat, maka sigma 1 berada di tengah-tengah antara titik maksimum kedua tersebut. 106, maka kita buat grid di garis bantu, disamaratakan. Lima puluh enam, 106, tengahnya itu 53. Maka kita tandai 53. Ini 1, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti di 50, 53. Ini kita tandai sigma titik, maka visibility-nya O. Setelah itu buatlah 90 derajat ke arah yang memungkinkan untuk membuat segitiga. Di sini arah yang kan jadi ya, sigma karena titik di. Oke, setelah itu hilangkan tools semuanya, get all tools. Lalu ubahlah warna-warna dari setiap proyek ini. Untuk pol-pol titik kita memakai hitam, biru, hitam,
dan setelah didapat, maka kita update legendanya dengan cara checklist dan kembali. Setelah itu kita ubah data yang ada di legenda slide div-nya menjadi trend Jepang. Nah, sigma itu adalah seperti ini setelah ditemukan kedudukan yang oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan bidang sesar dalam ornamen sesar, yaitu grass vector dalam software Dips. Pertama-tama kita buka software Dips-nya dan kita masuk ke new worksheet-nya. Di situ kita ubah untuk formatnya menjadi right side as did, terus kita okein seperti ini. Terus kita ke control preset dengan cara ini, Ctrl T atau pencet control preset. Yang kedua, kita hilangkan dulu legendanya. Untuk pertama-tama kita mendapatkan data bidang sesar, yaitu 145 and is dengan di 43, di mana kita menambahkan konturnya, tambahkan bidangnya. Mohon maaf, bidangnya itu 143 dengan slide-nya dan div-nya mohon maaf, slide-nya 145 dan div-nya 43, di mana kita labelkan ini bidang sesarnya. Karena ini bidang, pol dan ID-nya dimatikan saja. Dapat seperti ini. Untuk grass vector juga kita plotkan dengan cara add user plane atau Ctrl A shortcut-nya. Nah, kita pencet dan kita masukkan saja slide dan div-nya besar 35 slide, div-nya 41. Karena ini bidang, sama seperti sebelumnya. Oke. Selanjutnya untuk perpotongan garis, mohon maaf ini belum dinamakan. Kita namai tadi grass vector. Oke, selanjutnya titik potong antara bidang sesar dan grass vector ini dinamakan sebagai sigma 2. Tandanya sama untuk add user plane. Tandai seperti ini, dipresisikan ya. Presisikan label sigma 2, mohon maaf. Sigma 2. Di mana sigma 2 ini adalah titik, yaitu visibility-nya kita polkan saja. Seperti itu. Oke. Setelah itu buatlah pol dari sigma 2. Pol dari sigma 2 yang telah ditandai tadi. Karena ini pol bidang, jadi visibility-nya plane, kita masukin sebagai garis bantu juga middle plane. Udah. Setelah itu tandai bidang titik potong antara garis bantu dengan grass vector itu sebagai sigma 1. Penandaiannya sama seperti tadi pada sigma 2. Diusahakan presisi. Kita tandai sigma 1. Karena ini sigma, jadi titik, kita polkan saja.
Setelah itu ukurlah 90 derajat pada garis bantu dari sigma 1 dan tandai sebagai sigma 3. Untuk caranya mungkin lebih mudah, sejajarkan garis seperti ini dan tetap pada garis bantu atau griddle. Oke, seperti ini sejajar. Sigma kita tandai sigma 3. Karena itu titik ya, jadi kita tandai saja pol. Ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita mengganti warnanya untuk perindah. Untuk bidang untuk bidang sesarnya kita warna merah, untuk plane-nya, untuk risk factor-nya kita warna biru, untuk titik-titiknya kita ganti warna hitam. Bidang bantu biarkan hijau, titik warna hitam. Kita pencet OK, dan untuk mengetahui kedudukan sigmanya, kita tampilkan legenda pada plot option. Ya. Di sini masih slide right dan deep. Kita ubah dengan mengklik di bawah kanan, slide right, press deep-nya sampai merubah menjadi trend and plan. Ini sudah terubah dan didapatkan kedudukan yang sigma 1 sampai sigma 3. Sekian dari penjelasan grace factor pada ornamen sesar. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aryo Raffi Pangsu. Saya berasal dari Teknik Geologi 2020. Di sini saya akan menjelaskan langkah pengerjaan saya dengan materi striasi pada sesar atau garis-garis pada sesar dengan menggunakan software DIPS pada praktikum geologi struktur kali ini. Pertama-tama kita membuka worksheet baru dan berubah presentation formatnya menjadi slide plus deep. Langsung kita ke control preset, akan mencet control T. Lalu di keterangan kita ada 246 di keterangan data yang diberikan, kita diberikan garis-garis pada arah kedudukan 246, di mana kita menambahkannya dengan headline line atau menggunakan tools juga bisa. Sini kita pencet saja terlebih dahulu di mana saja, lalu klik 246. Selanjutnya kita membuat bidang sesar yang telah ada, yaitu sebesar 227 dengan dipnya 44 derajat. Ini kita ubah terlebih dahulu. Untuk labelnya kita namakan plane, dan untuk pola dimatikan saja, di uncheck saja karena ini bidang plane. Ya, ini bidang salah. Setelahnya kita membuat pol bidang, pol titik di sini di perpotongan fold plane sama garis-garisnya, membuat pol bidang. Karena ini bidang, kita matikan, kita request hanya plane dan label, kita namakan griddle plane 1.
Grid plane 1. Selanjutnya kita buat titik sigma 2 berdasarkan perpotongan antara bidang sesar dengan grid plane 1. Karena ini sigma, kita pol saja titik dan dilabelkan dengan sigma 2. Setelah itu, karena ini warnanya sama semua, jadi kita ubah terlebih dahulu beberapa untuk bidang sesar saya sesuai dengan keinginan. Untuk garis itu hijau biar hijau, untuk sigma kita hitam dan kanan. Lanjut daripada itu kita buat pol sigma 2 sehingga menyentuh kita buat si pol sigma 2. Set ini boleh grid plane 2. Maaf, untuk ini berarti karena ini bidang, kita checklist yang plane. Ini berarti griddle pol sigma 2 ini menjadi garis bantu grid plane 2 untuk mencari sigma 1 dan sigma 3. Oke, dari situ kita ukur. Sebelum itu kita tandakan dulu di sini. Tandai titik perpotongan ini, titik perpotongan di sigma 1. Mohon maaf. Ya, kita buat terlebih dahulu untuk toolsnya. Kita buat pitch gridnya. Terusnya disamaratakan dengan grid plane kedua. Untuk mencari nilai sigma 1, kita mengukur dari titik potong antara titik dari sini menuju titik ini mendekati titik pusat, di mana di sini. Jadi melengkung seperti ini. Sebesar 30 derajat. Hitung sebesar 30 derajat. Karena ini sekitar 4, 25 di sini, berarti sisa itu sisa 4. Sigma 1. Karena sigma 1 itu adalah titik garis bidang, jadi kita buat pol saja. Setelah itu kita buat sigma 3 dengan menjauhi dengan 90 derajat. Untuk gampangnya kita sejajarkan saja garisnya seperti ini. 90 derajat kita samakan rata, jadi sigma 3. Setelah itu kita ubah terlebih dahulu. Setelah itu kita hilangkan terlebih dahulu
tools-tools yang ada. Karena garis-garisnya hilang, kita plotkan lagi 246 sesuai data. Lalu kita rubah warna untuk memudahkan. Sigma 2 untuk titik-titik kita warnai saja menjadi hitam. Untuk hanya bisa. Setelah itu kita mendapatkan sudah selesai, kita tampilkan legenda-legenda yang ada. Kita sudah mendapatkan apa yang dicari dengan kedudukan-kedudukan. Setelah mendapatkan kedudukan dan di legenda, setelah menampilkan legenda, kita merubah data yang tadinya slide light dip menjadi trend flash plank dengan memencet mengklik berubah di bagian bawah kanan. Dan pada legenda pun ikut berubah dan mendapatkan kedudukan-kedudukan dari sigma-sigma yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aryo Rahmatu. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pekerjaan sesar dengan ornamen drag fold dengan menggunakan software Dips. Pertama-tama kita buka software Dips-nya, lalu kita pencet new file hingga menjadi new worksheet-nya. Di situ kita rubah di project setting-nya jadi slide light dip. Terus kita langsung masuk ke contour preset. Di sini kita langsung saja ngeplotin data yang sudah diberikan, yaitu untuk bidang sesarnya 235, dipnya 43 derajat. Untuk ini bidang, visibility-nya pol dan ID-nya dimatikan ya, dinamakan sebagai bidang sesar. Lalu kita plotkan lagi, kita masukkan data kembali untuk drag fold-nya dengan data yang diberikan 180 is dengan dipnya 56. Karena ini bidang sudah sesuai. Setelah itu kita tandai titik perpotongan antara bidang sesar dan drag fold dengan sigma 2. Ini kita namakan sigma 2. Karena sigma 2 itu adalah titik, maka pol saja yang di checklist. Kita oke. Setelah itu kita buatlah pol bidang 90 derajat dari pol sigma 2 ini, atau sering disebut middle plane atau garis bantu, dibuat dari 90 derajat dari sigma 2. Karena ini bidang, kita checklist yang plan visibility-nya. Setelah didapatkan perpotongan antara garis bantu dengan bidang sesar, perpotongan antara garis bantu dan drag fold itu adalah sigma 3 aksen. Ini masih bayangan untuk 3 aksen itu. Jadi kita plotkan dulu di sini. Diusahakan presisi sigma 3 aksen. Sigma 3 aksen. Karena ini titik, maka kita pol saja. Oke. Setelah itu kita ukur 90 derajat ke arah bidang sesar, potongan bidang sesar, untuk mendapatkan
sigma 1. Cara seperti ini. Polkan saja, ukurlah 90 derajat seperti ini. Karena ini sudah 90 derajat, sudah pas. Nah, kita tandai sigma 1 aks. Karena ini titik, sudah sesuai visibility-nya. Kita titikkan saja. Setelah itu kita munculkan tools pitch grid untuk mengukur terdapatnya mengukur sigma 1 dan sigma 3 yang sebenar. Oke. Oke. Untuk sigma untuk sigma 1 itu diambil dari garis titik potongan tata bidang sesar dan garis bantu itu sebesar 30 derajat mendekati sigma 1 aksen. Itu ini kan 5, nih setiap garisnya 5 jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 30 derajat dari titik potongan antara bidang sesar dan middle plane. Kita tandai saja langsung sebagai sigma 1. Sigma 1 karena titik sudah. Sigma 1 sebenarnya sudah didapatkan. Lalu kita hitung 90 derajat di garis bantu untuk mendapatkan sigma 3 yang sebenarnya. Di 18, 1, 2, 3, 4, maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kiranya. Ini jadinya sigma 3 karena di titik kita sudah sesuai visibility. Oke, jika sudah, kita hilangkan terlebih dahulu untuk toolsnya, delete all tools, lalu diedit untuk pewarnaannya untuk sesuai dengan keinginan. Untuk bidang sesar kita warna merah, untuk graph voltnya sendiri kita warna biru, untuk setiap sigma itu kita warna hitam saja. Hitam, hitam. Nah, untuk middle plane-nya kita buatkan saja warna hitam. Ya, seperti ini. Setelah itu kita munculkan legenda untuk mengetahui kedudukan-kedudukan yang ada. Nah, sedangkan di sini masih kedudukannya slide if, di mana setiap sigma itu adalah suatu garis. Kita ubah dulu dengan mengklik ini bawah hingga berubah menjadi plan dan plan. Hingga didapatkan kedudukan dari setiap sigma dari data yang telah disediakan sehingga bisa menjadi analisis yang akurat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.